secara berlangsung dipastikan mikrofonnya off dan ikhwan boleh membuka kamera untuk bertanya, buka kamera dan menanya secara langsung. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh dikirim melalui pesan dan insya Allah akan kami bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Nah, sepertinya sudah tidak sabar kita menunggu penjelasan dari Ustadz Sobri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk Ustadz Sobri, kami persilahkan Ustadz. Tafadhal ma'jurah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah, kemudian salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad ibn Abdullah, kepada keluarga beliau, para sahabat dan kepada seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat kelak. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Mohon maaf atas keterlambatannya malam hari ini ya. Dan alhamdulillah kita sudah tidak di Saudi lagi karena sudah pulang ke negeri kita tercinta ya. Pulang ke Indonesia alhamdulillah, dan sekarang berada di Aceh yang kebetulan tadi juga ada kajian dan isyanya agak telat, jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Ya mungkin juga kita akan mengambil sedikit saja ya, karena dikhawatirkan jika terlalu telat pun nanti beberapa teman-teman kita yang berada di luar daerah Aceh sudah terlalu larut malam dan tidak lagi kondusif untuk belajar, mungkin untuk istirahat. Ya, ala kulli hal ma la yudrakuluhu la yudrakjuluhu. Apapun yang tidak bisa didapati secara keseluruhan, maka hendaknya kita berusaha mendapatinya meskipun hanya 10%, 20% maupun 30%. Ya, ala kulli hal. Ya. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang terakhir kita telah membahas pembahasan dalam fikih muamalat tentunya tentang beberapa orang yang mahjur ya, yang diharamkan atau dilarang untuk melakukan muamalah disebabkan untuk kemaslahatan dirinya ataupun untuk kemaslahatan orang lain. Pada kesempatan berikutnya Abu Syuja membahas tentang sulh ya, tentang perdamaian. Yang kita akan bukakan kamera atau bukakan layar insyaallah taala. Layar terlihat? Layar terlihat, ikhwah? Terlihat Ustadz, alhamdulillah. Ya, Ustaz, alhamdulillah. Tamam. Jazakumullahu khairan. Baik. Kita masuk ke matan. Qala Abu Syuja' rahimahullahu taala wa nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma arhamna wa li syekhina wa lil hadirin. Abu Syuja' mengatakan, semoga Allah merahmati beliau, faslun fi sulh. Pasal tentang sulhun. Ya, apa itu sulhun? Sulhun secara bahasa artinya qat'un niza', memutuskan permusuhan. Ya, memutuskan permusuhan. Adapun secara istilahnya para ulama dikatakan as-sulhu aqdun yahsulu bihi taufiq wa raf'un niza'. Sulh ialah akad ya, transaksi ataupun akad yang dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan dan menghilangkan perselisihan. Ya. Jadi sulhun atau perdamaian bisa diartikan juga ialah akad dengan tujuan mencapai kesepakatan dan memutuskan perselisihan ataupun permusuhan. Jadi sampai perkara yang seperti ini, syariat kita masih mengatur bagaimana cara kita sebagai seorang muslim apabila mendapati permusuhan ataupun sesuatu yang tidak ada kesepakatan dengan saudara kita, bagaimana kita menyelesaikannya. Secara umum, sulhun itu
dalam syariat kita dibagi menjadi 5 ya. Meskipun dalam pembahasan muamalat hanya satu saja yang dibahas. Ya. Pertama, sulhun bainal muslimin wal kufar. Akad kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Allah mengatakan wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Di antara contohnya seperti mana sulhul Hudaybiyah, ya, perjanjian kesepakatan antara Nabi dengan orang-orang musyrikin Makkah pada tahun Hudaybiyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullah taala anhum ingin melaksanakan umroh, namun para musyrikin Makkah ketika itu melarang Rasulullah dan para sahabat untuk melaksanakan umroh di tahun itu, sehingga mereka harus kembali ke kota Madinah dan disepakati beberapa poin kesepakatan antara kaum muslimin dan orang-orang musyrikin ketika itu. Kemudian jenis yang kedua, ya, sulhun baina ahlil adli minal muslimin wa ahlil baghi minhum. Perdamaian yang dilakukan antara orang-orang yang bukan pemberontak ya, orang-orang yang patuh pada pemimpin dengan para pemberontak. Jadi jika suatu negeri di antara negeri kaum muslimin ada pemberontak, maka disunahkan untuk mengadakan perdamaian antara pemberontak dengan orang-orang yang patuh kepada pemimpin. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jika seandainya dua kelompok kaum mukminin itu berperang, ya, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan jika salah satu kelompok itu masih saja memberontak, maka perangilah kelompok pemberontak itu sampai mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sulhun atau perdamaian yang ketiga contohnya ialah sulhun bainaz zaujaini inda husulin niza'i bainahuma, yaitu akad kesepakatan yang dibuat antara suami dan istri apabila mereka berselisih. Allah mengatakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Ya, jika seorang perempuan takut suaminya nusyuz, ya, tidak lagi cinta kepadanya, tidak lagi sayang kepadanya, sudah memperlihatkan ketidaksukaannya kepada istrinya, maka tidaklah mengapa jika di antara mereka membuat kesepakatan, dan sungguh kesepakatan itu sangatlah baik. Misalkan kesepakatan itu yang disepakati bagaimana, misalkan penting suaminya tetap masih mau menjadikannya sebagai istri, maka nggak apa-apa suaminya sekarang boleh misalkan nafkahnya nggak usah 10 juta, 5 juta aja, istrinya sepakat. Atau misalkan suaminya boleh safar kemana gitu, atau hobinya diperbolehkan, silakan. Mungkin hobinya suka mancing, istrinya suka marah-marah, nah, sehingga sang suami merasa jengkel. Dan ketika lihat suaminya sudah jengkel, istrinya bilang, nggak apa-apa deh, mancing aja. Ya, intinya perdamaian di antara suami dan istri. Kemudian yang keempat, sulhun bainal mutakhasimina fil umuri ghairal maliyah wa laysa minhum bughah. Perdamaian atau akad yang dilakukan untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih, ya, namun tidak ada yang pemberontak di antaranya. Tapi bukan perkara harta, misalkan perkara apa begitu, permasalahan adik kakak dan seterusnya, ya, permasalahan keluarga dan seterusnya, maka disunahkan untuk dilakukan, ya, perdamaian, akad kesepakatan, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan di antara orang-orang yang berselisih tersebut. Rasulullah mengatakan, ya, idhabu bina nuslihu bainahum, ya, ayo datangkan kami, jadikanlah ayo misalnya kata Rasul, kita berangkat, kita perbaiki permasalahan kalian. Intinya setiap ada permasalahan seorang mukmin hendaknya diselesaikan, jangan sampai permusuhan itu berlarut-larut, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan la yahillu limri'in muslim an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani yu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa afdaluhuma man yabda'u bisalam. Tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk meninggalkan saudaranya, tidak berbicara dengan saudaranya, tidak mau senyum kepada saudaranya dalam keadaan dia marah. Bukan nggak senyum atau nggak memberi kabar karena sibuk, ya, atau nggak pernah ketemu, tapi memang penyebabnya karena dia marah. Jadi nggak mau ketemu karena dia marah, nggak mau senyum karena dia marah. Nggak boleh itu terjadi lebih dari 3 hari.
Mereka berdua bertemu, namun setiap dari mereka membuang mukanya, tidak mau melihat saudaranya. Wa afdaluhuma may yabda'u bisalam, dan sebaik-baik di antara mereka berdua, kata Rasulullah, ialah yang pertama kali mengucapkan salam. Terserah siapa yang salah, namun siapapun yang memulai untuk meminta maaf, maka dialah orang yang terbaik. Itu yang keempat. Kemudian sulhun yang kelima, yaitu sulhun fil muamalatil maliyah, yaitu perdamaian atau akad kesepakatan dalam perkara muamalah harta, dan inilah yang akan kita bahas di dalam pembahasan ini. Jadi kalau para ulama fikih menyebutkan tentang sulhun, artinya perdamaian dalam urusan transaksi harta, baik dalam jual beli, utang piutang, dan seterusnya. Baik. Ikhwati fillah azakumullahu jami'an. Tentunya dalil tentang sulhun ini secara umum Allah mengatakan wasulhu khair, sungguh akad kesepakatan perdamaian itu sangatlah baik. Adapun dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan as-sulhu jaizun bainal muslimina illa sulhan harrama halala aw ahalla harama wal muslimuna ala syurutim ila syartan harrama halala aw ahalla harama. Sungguh perdamaian, akad kesepakatan sangatlah baik, ya, boleh di antara kaum muslimin, kecuali ya kesepakatan untuk menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Kemudian Rasulullah mengatakan sungguhnya seorang muslim itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat. Tidak boleh kita setelah membuat syarat untuk seperti ini seperti itu kemudian kita melanggar syarat kita. Tidak boleh. Kita terikat dengan syarat yang kita buat, ya, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram ataupun menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Selama syarat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita iltizam. Wajib kita penuhi syarat-syarat tersebut, tidak boleh kita ingkari. Karena di antara tanda-tanda seorang munafik ialah wa idza tumina khan. Apabila dia dipercaya, maka dia pun berkhianat. Ya. Abu Syuja mengatakan di sini wa yasihu sulhu ma'al iqrari fil amwali wa ma afdha ilaiha wa huwa naw'ani ibra'un wa mu'awadhah. Sah akad kesepakatan atau sulhun tadi ma'al iqrar, bersama dengan pengakuan, pengiyaan terhadap permasalahan. Jadi nanti ada sulhul ma'al iqrar dan sulhu ma'al ingkar. Ya, kesepakatan terjadi dikarenakan kita sudah saling mengiyakan. Ya, misalkan permasalahan ada seorang yang bernama si A, dia pernah berhutang kepada si B misalkan. Mereka berdua mengaku, si A mengaku dia punya hutang kepada si B, dan si B pun mengaku bahwasanya dia pernah menghutangi si A berapa jumlah uang. Maka ini sulhun yang diperbolehkan dalam pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Adapun contoh sulhul ma'al ingkar, misalkan si A dan si B ini, si A pernah berhutang uang kepada si B dan si B pernah menghutangi si A ini uang, namun si A mengatakan aku tidak pernah berhutang kepada si B. Dan si B mengatakan saya pernah kasih hutang kepadanya tapi sebelum dibayar. Maka yang demikian tidak boleh terjadi kesepakatan di sini, tidak ada perdamaian di sini karena didasari oleh ketidaksetujuan salah satu di antara dua pihak. Namun jika kedua pihak itu mengaku, ya, saling mengiyakan apa yang dituduhkan oleh saudaranya yang lain, maka di sini boleh terjadi akad kesepakatan bagaimana jalan keluar nanti yang cocok bagi mereka berdua. Itu syarat pertama, ya. Sulhul ma'al iqrar. Harus dengan persetujuan atau pengakuan dari keduanya. Kemudian syarat kedua, fil amwali wa ma afdha ilal mal. Itu berlaku pada harta atau apapun yang nanti ujungnya juga akan kembali kepada harta. Maksudnya bagaimana? Jika seandainya kesepakatan itu pada hak-hak Allah, misalkan pada qadzaf, ya, penuduhan orang berzina, si A misalkan menuduh si B itu berzina, kemudian si B tidak setuju, ya, tidak terima begitu, ya, maka tidak ada kesepakatan di situ. Tidak boleh nanti buat kesepakatan, ya udah kamu jangan laporkan saya ke hakim misalkan, atau nanti kamu nggak usah minta lagi hukuman untuk saya kasih uang deh misalkan 10 juta begitu, yang penting saya jangan dicambuk 80 kali. Maka ini tidak boleh, karena qadzaf merupakan bukan perkara harta dan juga tidak akan berujung dengan harta. Namun contoh perkara harta, misalkan perkara hutang, ya, dan seterusnya, atau perkara yang
aslinya bukan harta, tapi ujung-ujungnya bisa dapat harta. Contoh masalah kisos. Misalkan katakanlah si A itu membunuh si B ya dengan sengaja. Kemudian keluarga si A menuntut kisos. Kemudian si A ini bersama keluarganya minta perdamaian ya. Dia bilang saya akan bayar misalkan 100 ekor unta. Keluarga si B masih nggak mau. Intinya kamu dikisos. Kemudian keluarga si A mengatakan kami tambah deh 200 ekor unta. Kemudian setelah disebut 200 ekor unta, keluarga si B setuju. Maka ini boleh. Kenapa? Karena kesepakatan pada berupa harta atau aslinya bukan harta tapi bisa diganti dengan harta. Dan pada perkara ini kata Abu Syuja itu ada dua jenisnya. Yang pertama ibro, ya, pertama ibro atau perelaan ya, perelaan hak. Jadi dia melepaskan haknya, tidak lagi menuntut haknya atau sebagian daripada haknya. Kedua muawadhah. Muawadhah artinya diganti dengan perkara yang lain. Misalkan dia pernah berhutang mobil, namun dia tidak sanggup membayar mobil, maka diganti dengan kebun, misalkan seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, sampai sini bisa dipahami, ikhwah? Bisa Ustaz, insyaallah. Insyaallah ya. Mohon maaf ini agak kita percepat sedikit. Semoga selesai pembahasan paling kurang karena waktu juga agak telat. Ya tidak kondusif juga kita jika mau belajar sampai tengah malam ya, apalagi saudara-saudara kita di luar Aceh. Baik, kita ulangi sedikit. Kata Abu Syuja, akad perdamaian atau kesepakatan itu diperbolehkan dengan syarat ma'al iqrar, bersama dengan pengakuan setiap pihak. Jadi setiap pihak mengaku punya urusan dengan pihak yang lain. Seperti karena contohkan tadi, si A mengaku dia pernah berhutang dan si B pun mengaku si A pernah dia berikan utang. Ya, sehingga nanti bagaimana jalan keluar tentang masalah hutang ini. Namun jika salah satu pihak tidak menyetujui atau tidak mengakui apa yang terjadi, maka tidak boleh adanya kesepakatan di situ karena belum selesai perkara yang pertama. Kemudian pada perkara harta, contohnya utang atau perkara aslinya bukan harta, tapi dia ujung-ujungnya bisa untuk harta, contohnya kisos tadi, ya aslinya bukan perkara harta, namun karena dia bisa diganti dengan diat. Misalkan keluarga si A ketika ditawari 100 ekor unta tidak mau, maka ditambah 200 ekor dan mereka setuju, maka itu juga boleh terjadi kesepakatan di situ. Dan ada dua jenis secara umum. Yang pertama adalah ibro, yaitu perelaan sebagian hak atau semua hak. Kemudian adanya muawadhah atau diganti dengan benda yang lain. Baik. Abu Syuja menjelaskan poin yang pertama, ya, fal ibra'u iktisaruhu min haqqihi ala ba'dihi wa la yajuzu taliquhu ala syartin. Adapun ibra itu ialah dia merelakan sebagian haknya dan dia mencukupkan dengan sebagian hak yang lain. Jadi misalkan dia pernah menghutangi si A, hubungan antara si A dan si B ya. Si A ini pernah berhutang kepada si B sejumlah 10 juta. Dengan tempo katakanlah 2 tahun misal. Ya.
ibro tadi ialah dengan tidak diikat dengan syarat. Ya, maksudnya bagaimana? Misalkan dia mengatakan, kamu kan punya hutang 10 juta, ya. Ini tempo udah jatuh juga, ya. Ya udah, kamu bayar aja 5 juta misalkan. Mohon maaf ini suara knalpot dekat jalan agak besar. Semoga masih terdengar ya. Nah kembali tadi, bolehnya ibro atau mengambil sebagian hak saja, tidak meminta sebagian hak yang lain dengan syarat tidak boleh diikat dengan syarat apapun. Maksudnya bagaimana? Kita berikan contoh tadi, misalkan si A pernah berhutang 10 juta kepada si B dan ternyata jatuh tempo. Si B mengatakan, ya udah, kamu nggak usah bayar 10 juta, namun bayar saja 5 juta. Begitu sah. Namun jika si B mengatakan, bayar saja 5 juta, tapi dengan syarat, kamu harus menikahkan adikmu dengan saya, misalkan. Atau anakmu saya nikahi. Gitu. Atau nanti dengan syarat, nanti kebunmu saya pakai ya, selama 1 bulan. Atau motormu saya pakai. Atau nanti kamu tiap hari harus jemput saya. Yang begitu tidak boleh. Tidak boleh. Karena diikat dengan syarat. Boleh tanpa syarat. Jika ditambah dengan syarat, maka hukumnya tidak boleh. Adapun yang perkara yang seperti ini pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika beliau meminta kepada Abdullah bin Abi Hadrat ya radhiyallahu taala anhu, meminta untuk dikembalikan hutang. Jadi Abdullah ini pernah berhutang kepada Ka'ab bin Malik beberapa uang atau dinar begitu ya. Maka ketika Ka'ab bin Malik ini meminta menagih hutangnya, fartafa'at aswatuhuma fil masjid hatta sami'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suara mereka berdua mulai meninggi. Ya, tinggi suaranya. Yang mungkin minta kembalikan uang saya, mungkin yang diminta pun belum punya uang dan seterusnya, sehingga intinya sudah berselisih, sudah mulai angkat-angkat suara. Sehingga Nabi pun mendengar suara mereka. Ya. Mereka tadi berdua di masjid, sedangkan Nabi di rumah. Saking besarnya suara, kedengaran suara mereka berdua sampai ke rumah Nabi. Sehingga Nabi pun keluar menemui mereka berdua dan memanggil Ka'ab ya. Ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Maka Ka'ab mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Ya, aku memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun fa'asyara biyadihi an ba'i syatra min dainik. Ya. Rasulullah mengisyaratkan, wahai Ka'ab, dengan tangannya begitu ya. Istilahnya ada isyarat tertentu, intinya minta aja setengah deh daripada hutang itu. Ya. Maka Ka'ab mengatakan, qad fa'altu ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam kum faqdihi. Maka ketika Ka'ab bin Malik mengatakan, ya sudah, saya rela deh. Saya nggak minta semuanya, setengahnya saja daripada hutang yang pernah engkau berhutang kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan kepada saudara yang lain tadi, Abdullah bin Abi Hadrat, ya, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah mengatakan kepada beliau, maka bayarlah hutangmu. Ini contoh ya sulhun, perdamaian, kesepakatan dengan ibro, yaitu perelaan sebagian hak. Ya, ini bisa kita lakukan dengan memang ketika kita perhatikan saudara kita bukan memang tidak mau bayar hutang, tapi memang dia memang orang-orang yang tidak punya kelapangan harta, maka di antara kebaikan jika memang kita mampu kita relakan semuanya ya. Allah mengatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika seandainya saudara yang berhutang itu merupakan orang-orang yang susah, tidak punya uang, fanadhiratun ila maisarah, maka hendaknya engkau tangguhkan kepada sampai dia mampu membayar. Ya, apa nanti aja pas mampu bayar. Wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengatakan jika seandainya kalian mampu merelakan semua harta kalian ya sebagai bentuk sedekah bahwa khairul lakum, maka itu jauh lebih baik. Enggak mampu semua ya udah setengah. Enggak mampu setengah ya udah sepertiga. Enggak mampu seperti intinya kalau memang kita mampu memberikan sebagian hak kita kepada saudara kita minta kembali, itu baik ya. Itu merupakan kebaikan yang Allah anggap sebagai sebuah kebaikan dan pahala di sisinya. Baik. Ada pertanyaan, Ifah? Paham?
Jelas ya? Belum ada dokter. Dokter. Oh, Ustaz. Tamam, tamam. Barakallahu fikum. Baik, kemudian jenis yang kedua daripada sulhun ini ialah muawadhah. Muawadhah yang kita katakan ganti. Diganti dengan benda yang lain dari benda yang menjadi transaksi pertama. Maka di sini Syekh menyebutkan ruduluhu an haqqihi ila ghairihi wa yajri alaihi hukmul bai'. Yaitu dia merelakan haknya diganti dengan hak yang lain, dan itu dalam perkara ini berlaku hukum jual beli. Ya, contohnya, misal seseorang membeli rumah, ya, membeli rumah misal dengan hutang, katakanlah hutang, sebuah rumah dibeli dengan hutang. Sudah jatuh tempo, ternyata rumahnya belum mampu dibayar. Dia tidak mampu, tidak mau atau tidak bisa, atau memang tidak mampu untuk merelakan, nggak mampu mengatakan ya udah rumahnya untukmu saja, nggak usah bayar. Ya, agak berat ya, karena rumah mungkin mana memang mahal dan seterusnya. Maka ketika rumahnya ini belum mampu dibayar dan si penjual rumah butuh kepada uang, maka si pembeli boleh mengatakan jika memang disetujui oleh si penjual, gini aja, saya nggak mampu mungkin bayar rumah ini, saya ganti deh. Saya punya 2 mobil misalkan, ambil salah satunya. Atau saya punya beberapa petak sawah. Saya punya sawah, kalau saya jual pun agak lama lakunya. Kalau kamu mau, saya berikan 2 petak sawah itu sebagai ganti daripada harga rumah. Begitu. Maka jika memang kedua belah pihak itu setuju dengan apa yang ditawarkan oleh salah satu daripada 2 orang yang berakad tadi, maka itu boleh. Namanya itu sulhun muawadhah. Ya, dia itu perdamaian, kesepakatan dengan diganti dengan benda yang lain. Maka di sini berlaku hukum jual beli. Seperti jual beli. Ibaratnya dia ganti uangnya tadi, harusnya dia bayar pakai uang, tapi dia bayar pakai kebun atau pakai sawah misalkan. Maka berlaku hukum jual beli dari segala jenisnya. Maksudnya bagaimana? Berlaku di situ syarat-syarat jual beli, dan berlaku pula nanti khiyar aib, misalkan ternyata pas dicek atau pas diterima tahun pertama kebunnya kok tidak mampu berbuah, ternyata pas dicek pH tanahnya ternyata terlalu asam sehingga apapun yang ditanam di situ tidak cocok, maka boleh dia membatalkan akadnya. Atau misalkan ternyata kebunnya terlalu jauh, tidak ada akses jalan ke sana, amat berat sekali, meskipun kebunnya besar, tapi ternyata sangat sulit diakses, maka boleh dibatalkan, misalkan khiyar aib, khiyar majlis dan seterusnya. Intinya, kalau sulhun ini, akad kesepakatan ini dengan praktek muawadhah ganti dengan yang lain, itu berlaku di situ hukum jual beli. Allah taala alam. Bisa dipahami? Jelas ya? Ada pertanyaan? Fadal. Jadi di sini sebuah pertanyaan, namun ada pertanyaan-pertanyaan kecil-kecilnya ya. Tamam, baik. Baik, anak izin sebentar ya, anak minum sedikit. Bismillah. Baik, ketika terjadi akad utang piutang antara si A dengan si B. Si A berhutang dari si B 10 juta. Ya, si A tidak mengaku pernah berhutang, namun si B mengingat betul ternyata
si A pernah berhutang. Makanya di sini perlu dipahami, ikhwah. Siapapun itu ya, baik saudara kita, ya, saudara kandung, bahkan saudara kandung ya. Adapun apalagi hanya sekedar teman ataupun sahabat, apabila memang kita melakukan transaksi berupa harta, hendaknya ditulis adanya saksi. Kalau mungkin sekarang bisa di tanda tangan atau cap jempol dan seterusnya. Memang kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, untuk supaya memang tidak ada kemungkinan perselisihan, maka kita cegah dari awal. Hendaknya ditulis, ada saksi dan seterusnya. Itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub. Intinya itu ayat yang sangat panjang sekali tentang hutang. Ya, satu halaman penuh itu satu ayat tentang hutang. Yang bisa baca nanti di surat Al-Baqarah di juz yang ketiga. Ya, Anda lupa ayat keberapa, namun ayat yang paling panjang di juz tersebut. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, jika seandainya kalian melakukan akad utang piutang, maka hendaknya kalian menulisnya. Supaya apa? Karena begini, karena tidak tahu kita nanti di masa depan apakah akan terjadi perselisihan atau tidak. Oke, itu pertama perintah Allah, diperintahkan kepada kita untuk menulis apapun transaksi harta kita, utang piutang kita, jual beli kita, ya, dan seterusnya, ditulis. Kalau memang itu transaksi yang besar, ada istilahnya bondnya ya, ada suratnya menunjukkan memang sudah terjadi yang demikian, disaksikan oleh beberapa orang, ada saksi, ya, ada notarisnya dan seterusnya. Jika memang kita merasa butuh nanti untuk sebagai bukti kita meminta hak kita, jika memang kita merasa nggak apa-apa deh, ini kan saudara saya, dia bayar, alhamdulillah, nggak bayar pun nggak masalah, itu nggak usah tulis, nggak apa-apa. Ya, intinya kalau kita memang nanti ingin menuntut hak kita, tulis. Baik, sekarang Ustaz, qadarullah masya'afa'an, ternyata telah terjadi namun tidak sempat untuk menulis. Ya, namun ketika kita meminta, ternyata si pihak yang berhutang itu ya tidak mau mengiyakan, tidak mau mengakui apa yang dia lakukan. Bagaimana? Maka bagaimanapun itu, ya, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halafu 'ala man ankara. Bagi yang menuduh, kita menuduh tadi meminta, maka datangkan bukti. Nggak ada bukti, maka kita minta sumpahnya si yang tertuduh. Si B tadi ingin meminta bayar hutang, dia menuduh, datangkan bukti, nggak ada bukti, ya udah. Hakim menanyakan kepada si A, benarkah kamu tidak berhutang kepada si B? Benar. Berani kau bersumpah? Berani saya bersumpah. Ya sudah, berarti tidak, hukum dunia itu tidak bisa dihukum si A-nya karena tidak ada bukti. Karena Rasulullah SAW sendiri pun ya mengatakan kepada dua orang yang sedang berselisih, bisa jadi, kata Rasulullah, seseorang di antara kalian itu lebih pandai dalam berbicara. Ya, kita lihat dalam kasus-kasus yang terjadi di pengadilan, orang jelas-jelas salah, tapi dia mengambil celah dalam beberapa sisi untuk mengambil yang bukan haknya. Pandai memutar-mutar kalimat, pandai bersilat lidah. Maka kata Rasulullah, maka orang yang seperti itu mungkin bisa jadi aku malah mengambil hak saudaranya, kemudian aku berikan kepadanya. Namun jangan merasa bangga, karena di akhirat itu urusannya ada urusan yang berbeda. Karena Rasulullah mengatakan, innama aqdi ala nahwi ma asma. Karena sesungguhnya diriku hanyalah menghukumi berdasarkan apa yang aku dengar. Rasulullah atau seorang hakim dalam praktek kita sekarang, dia hanya bisa berhukum berdasarkan bukti yang ada. Tapi saya jujur, Pak Hakim misalkan dia pernah hutang, ya bisa hakim menerima hal tersebut, harus dengan nahwa ma asma. Buktinya apa? Datangkan bukti baru bisa dihukumi. Oke. Kemudian poin berikutnya dikatakan tadi, jika seandainya si B itu sudah ikhlas, ya sudah ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas tidak menuntutkah atau ikhlas sampai ke hati? Karena maksudnya kalau ikhlas sampai ke hati, ya memang dia memaafkan saudaranya. Maksudnya hanyalah dia tidak menuntut. Ketika si B tidak menuntut lagi kepada si A, karena si A mangkir terus, menolak, ya tidak mau menerima tuduhan tersebut, ya tidak mau membayar hutangnya,
Kemudian si B akhirnya tidak mau lagi menuntut, tapi hatinya masih ingin mendapatkan haknya. Maka di akhirat si A akan tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hutang yang pernah dia ambil daripada si B. Namun jika si B itu memaafkan sampai ke hatinya, ya saya sudah minta beberapa kali kepada si A dan dia tidak pernah mau membayar, ya sudah saya ikhlaskan lillahi taala. Ya saya berharap apa yang Allah berikan di sisi Allah yang lebih baik ya daripada 10 juta itu. Saya maafkan saudara saya. Apakah di akhirat dituntut? Maka tidak dituntut lagi karena saudaranya telah memaafkan. Dan tentunya orang yang demikian itu adalah orang yang sangat luar biasa. Sudah dizalimi, ya tidak mau dibayarkan hutangnya, namun masih mau memaafkan saudaranya, tidak mau saudaranya terikat dengannya. Karena ada beberapa orang mengatakan, aku tidak mau saudaraku nanti punya masalah denganku di akhirat. Ya, tidak mau dia yang menjadi penyebab saudaranya masuk neraka. Maka kiranya sudah terjawab ya dua pertanyaan tadi. Bagaimana pertama memang Allah perintahkan untuk menulis, kemudian jika memang sudah terjadi namun tidak sempat ditulis maka tidak bisa dituntut karena memang butuh bukti al-bayyinatu 'alal mudda'i wal halafu 'ala man ankara. Kemudian jika seandainya dimaafkan artinya tidak dituntut lagi karena memang tidak punya bukti namun dia masih menyimpan dendam di hatinya maka itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Namun jika seandainya dimaafkan sampai memang hati-hatinya dimaafkan, tidak lagi menuntut sama sekali, dia telah rela ridho kepada saudaranya, memaafkan saudaranya, maka keduanya tidak ada lagi permasalahan di situ insyaallah taala. Wallahu taala alam. Tamam. Fadhal. Tamam. Barakallahu fiik wa fikum jami'an. Poin pertama, apakah ilah tidak diperbolehkan mengikatnya dengan syarat itu berpotensi kepada riba? Allah taala alam, Anda tidak tahu ilahnya apa, namun bisa jadi seperti itu. Atau bahkan ketika ditaklik dengan syarat tadi, bisa jadi dia menzalimi saudaranya lebih daripada hutang yang pernah dia berhutang kepadanya. Makanya di sini tidak diperbolehkan. Artinya, jika memang kita rela, berikan saja. Jika tidak, maka jangan ikat seseorang dengan syarat. Namun ilah secara disebutkan oleh para ulama, Anda tidak tahu. Karena misalkan tadi kita berikan contoh, saya nggak usah bayar, kamu nggak usah bayar lagi 10 juta, bayar saya 5 juta, namun setiap hari kamu harus menjemput saya berangkat kerja misalkan. Maka bisa jadi yang dia lakukan dengan menjemput berangkat kerja itu malah menjadi perkara yang sangat memberatkan, bahkan mengikat dia sampai bertahun-tahun. Maka yang demikian tidak diperbolehkan. Namun apakah memang disebutkan secara tertulis oleh para ulama itu karena menyebabkan riba dan seterusnya, Anda tidak tahu, wallahu ta'ala bisawab. Kemudian yang kedua, apakah sulhul muawadhah itu harus setara nilai kedua barang yang menjadi akad dalam kesepakatan perdamaian itu, atau boleh kurang atau boleh lebih? Jawabannya boleh kurang atau boleh lebih. Ya, karena itu tergantung kesepakatan. Ya, karena sebagian orang, misalkan contoh tadi, jual beli rumah, ternyata harga rumah 300 juta di tempo sampai 3 tahun. Ternyata dia tidak mampu membayar. Sebagian orang berpikir ketimbang dia rugi 300 juta, setidaknya dapat paling enggak lah 200 juta, dapat 2 kebun dan seterusnya. Maka boleh harga yang lebih tinggi ya, atau lebih rendah ataupun yang setara. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ibarat kita katakan tadi berlaku hukum jual beli. Jual beli selama saling ridho di situ, boleh misalkan Anda punya iPhone yang terbaru, iPhone 17, saya ganti misalkan dengan tukar dengan motor yang ternyata harga motornya secara pasaran itu sekitar 10 juta. Dan itu sudah dikasih tahu ya, harga seperti itu. Tidak ada goben di situ. Tidak ada penipuan, tidak ada unsur ditutup-tutupi. Semuanya sudah jelas, namun saya sudah ridho, tidak apalah, ambil aja iPhone 17 ini ganti dengan motor harga misalkan hanyalah sekitar 12 jutaan. Wallahu ta'ala bisawab.
Wa fiik barakallah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Insya Allah kita selesaikan pasal tentang sulhun ini. Busya mengatakan wa yajuzu lil insani an yushri'a rawshanan fi tariqin nafidhin min haitsu la yatadarru al-maru bih wa la yajuzu fi ad-darbil mushtarak illa bi idzni syuraka. Dan boleh bagi seorang untuk membangun rawshan. Apa itu rawshan? Rawshan itu juz'ul mumtad min as-saqfi fawqa al-jidar wal khariju anhu ila at-tariq. Jadi di sini pembahasan mungkin kenapa disebutkan dalam pembahasan sulhun juga perdamaian, karena perkara-perkara yang seperti ini biasanya membuat ribut ya. Jadi setelah membahas tentang kesepakatan sulhun tadi, khususnya menyebutkan boleh bagi seseorang untuk membangun rawshan. Katakanlah ini rumah ya, dan ini jalan misalkan. Ini jalan, di rumahnya ada jalan seperti ini. Ya, maka boleh membangun rawshan. Rawshan itu adalah bagian atas yang keluar. Katakanlah misalkan seperti teras di atas luar, mengambil hak jalan. Boleh dengan syarat tidak memberikan mudarat kepada orang yang jalan. Artinya misalkan dia tinggi, mobil-mobil lewat, mobil enggak masalah, masih bisa lewat seperti itu. Dan tidak boleh dilakukan pada darbul mushtarak, pada rumah yang dimiliki bersama. Katakanlah apartemen, misalkan setiap orang sudah membeli bagiannya masing-masing, lantai 1 punya si A, lantai 2 punya si B, lantai 3 punya si C misalkan. Atau kebalikan ya, afwan. Di bawah artinya ya. Satu punya si C, lantai 2 punya si B, dan lantai 3 punya si A. Maka tidak boleh dia membangun bagian atas dilebihkan seperti ini, kecuali dengan izin semua penghuni apartemen. Namun, ala kulli hal, ya, perkara-perkara yang seperti ini kembali kepada hukum madani yang sekarang ya. Bagaimana setiap negara memiliki hukum sendiri nanti tentang hukum-hukum pembangunan. Bagaimana ada izin IMB dan seterusnya, itu kembali kepada hal tersebut. Intinya pada masa dulu disebutkan demikian karena memang hukumnya berlaku berdasarkan pemahaman khalifah dan para ulama terdahulu tentang keadaan negeri mereka. Namun jika seandainya hukum sekarang berubah, misalkan negara Indonesia mengatakan tidak boleh bangun sembarangan yang menjulur ke jalan dan seterusnya, maka itu wajib dipatuhi karena hukum pemerintah tujuannya tentunya untuk mengatur ya masyarakat supaya tertib dan tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Namun pada zaman dahulu kita katakan seperti yang disebutkan oleh Abu Syuja. Namun jika sekarang hukumnya mungkin sudah berbeda berdasarkan pemerintah daerah, ya pemerintah bagaimana mengatur undang-undang tentang hal tersebut, maka itu wajib diikuti. Kemudian disebutkan poin terakhir, wa yajuzu taqdimul babi fi darbil mushtarak wa la yajuzu ta'khiruhu ila bi idzni syuraka. Sama saja ya, boleh nanti memajukan pintu apa enggak ya. Intinya tentang hukum-hukum seperti ini mungkin sekarang lebih cocok bagaimana tentang kesepakatan yang sudah dibuat oleh penghuni apartemen atau bagaimana peraturan daerah tersebut tentang hukum bangunan ya, bagaimana kita membangun, ya cara-cara membangun dan seterusnya. Itu semua diatur oleh undang-undang yang mengatur daerah tersebut. Bagaimana bangun bangunan di samping jalan dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan ya malam hari ini. Ini juga sudah telat ya. Mohon maaf, Anda katakan maaf kembali datang masuk Zoom-nya agak telat karena memang tadi ada kajian juga ya, dan salat Isyanya agak telat. Mohon maaf dengan ribuan permintaan maaf. Kiranya ada manfaat ya bagi anak yang menyampaikan dan bagi antum semua yang hadir pada malam yang mulia ini. Ya mungkin kita cukupkan ya kajian kita malam hari ini. Adapun yang kalimat-kalimat yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari syaitan dan dari kejahilan, kebodohan ana mohon maaf, ribuan permintaan maaf kepada antum semua.
Terakhir sebelum kita tutup, maka ada pertanyaan? Jika tidak, maka kita tutup kajian kita dan kembalikan kepada moderator kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.